Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, semoga rahmat Allah. Sungguh saat ini kita patut bersyukur. Sekali lagi, sungguh saat ini kita patut bersyukur. Setidaknya karena dua rezeki utama. Yang pertama adalah Allah masih perkenankan kita mendapati bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua, hingga saat ini Allah masih perkenankan kita di bulan Ramadan sampai 10 hari terakhir. Karena begini, Bapak Ibu, Rasulullah SAW, ini sekali lagi kita bisa memahami, Rasulullah SAW selama beliau hidup, bahkan dalam perjalanan kehidupan kenabian beliau itu mendapati Ramadan yang puasanya diwajibkan, sehingga semua fadilah dan keutamaan itu berlaku. Itu dalam kehidupan beliau hanya mendapati 9 kali. Ramadan yang begitu puasanya diwajibkan, Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih, dari 9 kali momen itu, Ramadan itu, di antara masa awalnya Rasulullah diriwayatkan bersabda begini. Itu lengkap beliau mencetilkan fadilah bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Jadi kata syahr itu penanda waktu. Waktunya itu diberkahi. Al-barakah itu artinya az-ziyadah. Itulah kenapa para ulama menggambarkan keseluruhannya dilipat gandakan kebaikannya, keutamaannya. Syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fi abwabil jannah wa tughlaqu fi abwabil jahim wa tuqallu fi syayatin fihi lailatul khairun min alfi syahr man hurima khairuha qad hurim, sampai diingatkan seperti itu Rasulullah. Jadi itu berlaku, tetapi Rasulullah SAW hanya 9 kali. Kita yang hadir saat ini kemungkinan besar lebih dari 10 kali. Mungkin ada yang lebih 20 kali, ada yang lebih dari 30 kali, ada yang lebih dari 40 kali, ada yang lebih dari 50 kali. Jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita bandingkan. Ketika disebut semua oleh Rasulullah itu, bulannya diberkahi, waktunya itu, kemudian padanya puasanya diwajibkan, pada perkara yang diwajibkan ada kepastian, pasti kebaikan. Kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Padanya ada satu bulan, ada satu malam, jadi malam, hari bagian gelapnya, terangnya tidak termasuk, lebih bernilai dari 1000 bulan. Bapak Ibu sering mendengar tentang ini. Apa maksud lebih baik dari 1000 bulan? Apa maksud yang dimaksud dengan lebih bernilai dari 1000 bulan? Kalau kita melihat literatur tafsir, di antara ringkasan yang saya pilih adalah bahwa amal di malam itu
jika bertepatan dengan malam yang Allah tetapkan sebagai malam kemuliaan itu, maka amal di malam itu nilainya 1000 kali, ya, lebih bernilai daripada seluruh amal di 1000 bulan. Di 1000 bulan. Jadi fadilah itu memang ketetapan Allah, Bapak Ibu. Sekali lagi, kan saya pernah menyampaikan di sini dalam kajian sirah, sekali sholat di Masjidil Haram sekali di sini setara 100.000. Bapak Ibu butuh waktu berapa banyak untuk melaksanakan 100.000 kali sholat? Untuk bisa melaksanakan 100.000 kali sholat itu butuh berapa waktu, berapa banyak? Jangan bayangkan, itu sekali sholat di Masjidil Haram, karena memang fadilahnya diletakkan di situ. Di Masjid Nabi sekali sholat di sana setara 1000 di sini. Bapak Ibu butuh waktu lama, butuh waktu berapa lama, berapa banyak untuk bisa menyelesaikan sholat 1000 kali. Dibandingkan, coba kita lihat bagaimana fadilah tempat itu. Jadi bagaimana tidak masuk surga orang haji? Tempatnya saja sudah seperti itu. Belum amaliyahnya, belum bulannya. Itu di bulan Zulhijjah, itu di bulan Haram, dilipat gandakan juga. Nah, coba sekalian subhanallah ya Allah, maka kita patut bersyukur saat ini kita berada di momen yang sangat bernilai. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW itu menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya itu dengan mengisinya dengan ibadah. Salat, di antara isi malam beliau itu adalah salat. Ya jelas. Ummul Mukminin Aisyah kan meriwayatkan begini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Sehingga dari riwayat ini ada yang berpendapat 4-4-3. Kalau dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu mengatakan sholatul laili masna masna, sehingga yang 4-4-3 itu dijelaskan pelaksanaannya 2 salam 2 salam, 2 salam 2 salam, lalu 2 salam 1 salam, atau 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam 3 salam, sehingga ada sekian untuk 4 salam 4 salam 3 salam, 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam, 2 salam 1 salam, 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam, lalu 3 rakaat salam. Salat menghidupkan malamnya itu. Yang kedua, jelas membaca Al-Quran. Dalam riwayat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Maka ibadu ma yakunu fi Ramadan. Di bagian awal ini saja itu menunjukkan Nabi yang dermawan orangnya di bulan Ramadan lebih dermawan. Berarti di hari-hari itu Rasulullah diisi dengan sedekah juga, mengisi hari-harinya. Hina yalqahu Jibril, kan itu. Maka Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisul Quran, itu mendaras Al-Quran. Jibril membaca, Rasulullah mendengar. Bergantian, selesai itu Rasulullah yang membaca, Jibril yang mendengar. Secara hafalan tentunya, karena tidak membaca. Salatnya, belum lagi penjelasan Rasulullah. Puasanya dapat mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Salatnya dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jika diakumulasi, sangat besar karunia Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Tetapi juga kita tidak boleh berhenti hanya di situ. Rasulullah SAW memang disebutkan, kan Nabi SAW ya'takiful asral awahir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwaju min ba'di. Rasulullah SAW itu
selalu melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu bahkan disebutkan begini, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Isinya sama itu, ya salat, ya mendaras Al-Qur'an, ya zikir, ya bersedekah, semua amal saleh yang dilakukan tujuannya untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dari semua ini bahkan untuk mendapatkan malam kemuliaan itu, karena memang fadilah itu telah Allah khususkan. Puncaknya itu adalah ampunan Allah. Sekali lagi, puncaknya itu adalah ampunan Allah, agar kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini meminta diajarkan, maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, Rasulullah pun juga memintakan untuk kita. Ini pernah saya sampaikan, semoga Bapak Ibu tidak lupa. Jadi riwayat ini untuk penyemangat kita, bagaimana kita tidak bersemangat dan bagaimana kita tidak menguatkan diri. Karena Rasulullah saja begini. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ibnu Hibban, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan begini. Qala lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafs. Suatu ketika aku melihat Rasulullah itu sedang bahagianya, sedang senang-senangnya. Jadi ini lebih kepada seorang istri melihat suaminya sedang senang-senangnya, sedang bahagia. Nah, Ummul Mukminin Aisyah memberanikan meminta sesuatu. Ya persis gimana lah kalau ibu-ibu itu kalau ada perlu sama bapak itu kan melihat suasana dulu. Kalau lagi cemberut, gimana berani? Nah, kira-kira seperti itu. Ketika melihat Nabi sedang bahagia-bahagianya, Ummul Mukminin berani meminta. Yang diminta bukan mahal sekali Bapak Ibu yang diminta, mahal. Kita tidak bisa ya, tidak bisa. Apa yang diminta Bapak Ibu? Minta didoakan. Ya Rasulullah, ud'ullaha li. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah. Doakanlah aku. Berdoalah untukku ya Rasulullah. Rasulullah langsung yang beliau doakan Bapak Ibu, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma a'lan wa ma asarrat wa ma a'lan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi ataupun yang dia lakukan terang-terangan. Fadhahika, Ummul Mukminin itu tertawa, tersenyum, tertawa bahagia, hatta saqata ra'suha ala hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dhahik. Saking senangnya itu sampai kepala beliau ini jatuh ke pangkuan Rasulullah. Ini sampai di sini masih kelihatan romantis. Nanti berubah ini. Saking senangnya kepala Ummul Mukminin Aisyah itu jatuh ke pangkuan Rasulullah. Beliau tertawa dan tersenyum. Rasulullah lalu bertanya, ayasurruki doai? Kira-kira begini. Sudah senang dengan doaku? Kamu sudah senang dengan doaku? Kamu sudah bahagia dengan doaku ini? Ummul Mukminin Aisyah menjawab, mali la yasurruni doa. Bagaimana mungkin doamu tidak membuatku tidak senang? Pasti aku senang, pasti aku bahagia. Aku bahagia Rasulullah. Tetapi yang membuat kita akan teringat adalah inilah sabda Rasulullah ketika Ummul Mukminin Aisyah menjawab seperti itu. Ya Aisyah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah Aisyah, sesungguhnya yang doa yang aku panjatkan untukmu tadi, doa seperti itulah yang juga aku panjatkan untuk umatku setiap selesai sholat. Jangan sekalian subhanallah Allah, kita sudah ditolong oleh Rasulullah, dimohonkan ampun.
betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Maka ada riwayat itu Bapak Ibu. Kan sebelum menjelang beliau wafat, 1 menit lagi, 1 menit. Bapak Ibu saya khawatir. Sekarang saya sekaligus izin karena pindah jadwal kemarin. Saya mohon maaf menyulitkan Ustaz Amrozi. Saya harus mengisi untuk itikaf nanti di Kambing. Jadi saya tidak bisa ikut tarawihnya. Tapi saya mau sampaikan, Rasulullah SAW ketika menjelang beliau wafat itu ada kebiasaan-kebiasaan yang muncul yang nanti baru disadari oleh para sahabat. Di antaranya itu mendatangi makam-makam di antaranya makam para syuhada di Uhud. Saat pulang itulah Rasulullah meneteskan air mata. Beliau mengatakan begini, "Inni wuditu anni laqitu ikhwani." Aku sudah merasakan rindu yang sangat kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat yang bersama beliau, qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ikhwan?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Rasulullah melihat para sahabat itu lalu berkata begini, "Antum ashabi walakin ikhwan alladziina aamanu bi wa lam yaruni." Kalau kalian ini sahabatku, adapun saudara-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihat. Kita ini Bapak Ibu sudah ditolong oleh Rasulullah dengan didoakan, ditolong oleh Rasulullah dengan kasih sayang sampai punya rindu. Bapak Ibu harus tahu, bukti cinta yang benar itu salah satunya adanya rindu. Ngaku cinta tapi gak pernah rindu, itu gak maksimal cintanya. Bukti kalau memang benar-benar cinta pasti ada rindu. Rasulullah menyayangi kita, mencintai kita, merindukan kita, mendoakan kita. Kita sudah ditolong sedemikian rupa dan masih Allah karuniakan kita Ramadan dan 10 hari terakhir. Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana kita tidak bersungguh-sungguh? Maka yang terakhir Bapak Ibu, saya mohon tetaplah kita saling mendoakan Bapak Ibu, saling menguatkan supaya untuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab untuk memperkuat doa kita dikabulkan itu. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakanlah orang lain. Karena Allah SWT itu menetapkan satu malaikat di dekat kita khusus mengaminkan kalau kita mendoakan orang lain. Silakan dicek kitab Riyadhus Shalihin. Ketika kita berdoa misalnya, "Ya Allah mudahkanlah saudaraku," malaikat itu mengatakan amin, dan untukku juga. Maka kita dengan saling mendoakan, saling menguatkan. Takmir kita doakan, semua pengurus kita doakan, semua jamaah kita doakan, saling menguatkan, saling mendoakan. Semua masyarakat kaum muslimin di sini, di kampung ini kita doakan, saling menguatkan. Karena disitulah diantara titik tolak perbaikan dalam kehidupan kita. Semoga ikhtiar kita semua ini menjadi ladang amal bagi kita untuk menuju dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.